Selamat pagi, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi bersama jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Sabtu 1 Oktober 2022. Kita bersyukur hari ini kita dapat menjalani kehidupan atas kasih dan tuntunan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau selalu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Mengawali perjalanan kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dengan baik dan benar kehendak Tuhan, isi hati Tuhan yang akan disampaikan kepada kami pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9 di bawah judul Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pagi ini dengan tema teguhkan hatimu,
pabattai tu penammu. Saudara-saudara, dalam diri seseorang pasti ada rasa takut. Dan hal itu adalah manusiawi. Yang membedakan adalah sikap setiap orang ketika menghadapi suatu ancaman atau bahaya. Ada orang yang tenang-tenang saja, ada yang kepanikan, takut, gentar, dan lain-lain. Perlu diingat bahwa ketakutan dan kepanikan yang berlebihan dapat mengakibatkan kelumpuhan dalam berpikir dan bertindak, bahkan dapat berakibat fatal baik pada diri sendiri maupun bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 7 ayat 1-9 ini menjelaskan bagaimana bangsa Yahuda pada zaman Raja Ahaz menghadapi kondisi yang amat sulit karena saat itu Raja Israel beserta Raja Aram maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Saat itu, kerajaan Yehuda hanyalah terdiri dari 2 suku, yakni suku Yehuda dan suku Benyamin, sementara kerajaan Israel terdiri dari 10 suku, ditambah dengan sekutunya, yakni bangsa Aram. Diukur dari sisi jumlah, sudah pasti bangsa Yehuda akan kalah. Keadaan inilah yang membuat hati Raja Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon yang bergoyang-goyang ditiup angin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berada pada posisi Raja Ahaz atau bangsa Israel, maka sangat mungkin kita akan merasakan hal yang sama, bingung dan panik kepada siapa mereka akan meminta pertolongan. Dalam kondisi inilah, melalui Yesaya diberitahukan kepada Raja Ahaz bahwa tidak akan sampai hal itu terjadi. Firman-Nya melalui Yesaya mengingatkan kita saat menghadapi masalah yang berat, yakni keteguhan hati, tetap tenang, jangan takut, dan jangan hati kita menjadi kecut. Mengadu dan berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab dan akan memberi pertolongan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat syukur, pujian, dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas waktu teduh yang boleh kami alami, boleh kami nikmati pagi ini. Kiranya oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, memeteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing, dan boleh menjadi penuntun dalam menjalani kehidupan kami, aktivitas kami hari ini, bahkan seterusnya. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai persoalan, bahkan bahaya sekalipun, kami diingatkan untuk tetap tenang dan tetap berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan, sehingga semuanya boleh dilalui karena kasih anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keberadaan jemaat Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun. Kiranya Tuhan melawati mereka. Jika Engkau mendapati mereka dalam kelemahan tubuh karena sakit, penyakit, tolong ya Tuhan, berkati upaya pengobatan yang dijalani dan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai persoalan. Tuhan teguhkan dan topang mereka,
dan pada saatnya mereka dapat mengatasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan atau mau memulai usaha, bahkan apapun yang direncanakan. Tuhan berkati, Tuhan topang mereka dan bukakan jalan, dan biarlah semuanya boleh diselesaikan karena tuntunan Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam pendidikan, anak-anak dan cucu-cucu kami, Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu dan kecerdasan sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan hasil yang baik. Saudara-saudara kami yang bersyukur karena ulang tahun pernikahan, bahkan berbagai kasih anugerah Tuhan yang dialami, biarlah syukur mereka disempurnakan. Dan bagi kami yang sudah lansia, Tuhan tetap teguhkan, berikan kesehatan yang cukup dan iman pengharapan yang teguh dalam menjalani kehidupan kami di masa lanjut ini. Saudara-saudara kami dimanapun berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, atau dalam perjalanan, Tuhan sertai dan berkati. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati para pemimpin kami, memberikan hikmat dan kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, sehingga kami dapat menikmati kedamaian dan ketenangan dalam menjalani kehidupan kami dan dalam memuliakan Tuhan. Bapa di surga, seluruh perjalanan hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.